Berawal di mana Maru dan Anggi pamer kemesraan di depan si Nona. Sejak saat itu Sengitu terus-menerus dipepet Maru, dan hasilnya sudah bisa ditebak. Ia sukses besar, itu dibuktikan Maru diundang untuk acara makan, bersama dengan keluarga Anggi. Dan tentunya di sana juga ada si Nona, di meja makan itulah, segala situasi terlihat, ada yang tegang, seperti si Nona, ada juga yang so cool, seperti Maru. Tiba saatnya ayahnya, si Unggi menginterogasi si Maru, dengan pertanyaan-pertanyaan, yang sukses membuat si Nona gemeteran. Sebelum akhirnya ditenangkan selingkuhannya itu pengacaraan. Baru dikuliti tentang masa lalunya, sampai pada pertanyaan, tentang pendidikan Maru, yang dikeluarkan dari kelasnya. Maru saat itu tidak menjawab, ia hanya diam, sambil memperhatikan si Nona, yang sedang gelisah, dengan tampang kalem. Tak mendapat jawaban dari Maru, membuat dirinya dicoret, dari kriteria menantu idaman ayah Anggi. Tak cukup sampai di situ, Maru, juga disuap dengan sejumlah uang, untuk meninggalkan putrinya, kalau sampai Maru menolak, kasus pemerasan, yang lupa disematkan kepadanya. Akan dikasuskan kembali katanya. Sisanya ayah Anggi, meminta istrinya, untuk memberikan pelajaran kepada Maru. Bukanlah yang dihajar malah sebaliknya, si Nuna abis kena sindir, dari si Maru, plus dengan sedikit ancaman, dari Maru. Ia dengan terang-terangan berniat membawa si Nuna kembali. Ia juga memberikan pilihan kepadanya, si Nona yang turun atau Maru yang naik, katanya. Dan satu lagi, Maru meminta si Nuna berkemas dari sekarang, ancamnya, setelah mereka sukses, membawa si Nona gemeteran, ia kembali menemui Anggi, yang sekarang, secara terang-terangan mengkhawatirkan Maru, dan yang mengagetkan dia mengakui rasa sukanya terhadap Maru. Mendengar itu, membuat pilihan kepada Anggi, mungkin melepaskan tahtanya, dan pergi bersama Maru, atau bertahan, dan keduanya berpisah. Tapi sayangnya, Anggi memilih pilihan yang kedua, akibat kedekatannya dengan Maru. Anggi, dipecat dari perusahaan ayahnya sendiri, bahkan ia, tak diajak rapat saat itu. Tapi walaupun begitu, bukan Anggi namanya, kalau tidak membantah. Ia memaksa ikut rapat, yang saat itu sedang membahas modal perusahaan, yang saat itu katanya kurang. Disinilah Anggi, harus kembali kesal, ketika selingkuhan ibu tirinya, memaparkan idenya untuk mendapatkan modal tersebut, dan ide itu adalah, menjual barang kenangan Anggi dan ibunya. Diperparah dengan pengacaraan, yang terus-menerus meninggikan nama ibu tirinya, yang seolah menjadi pahlawan perusahaannya. Anggi yang berada di sana, menolak saran tersebut, tapi lagi-lagi ayahnya selalu setuju, apabila saran tersebut terdapat nama istrinya si Nona. Anggi, tidak pernah menyerah, di tengah keputusasaannya itu, ia pergi ke villa, yang sebentar lagi bakal dijual ibu tirinya. Untungnya, sekarang ia lagi memendam kepedihannya tersebut sendiri. Sekarang ia bisa berbagi cerita kepada Maru, setelah beberapa waktu mengenalnya, di tengah obrolan Anggi dan Maru itu, si Nona, datang dengan kata-kata sinis. Dan ia membuat nikah telak, sudah kalah pintar, kalah bacot pula, si Inggi benar-benar kalah semuanya dari si Nona. Dan kata-kata si Nona yang buat Inggi melongo, saat si Nona, mengatakan kalau I Anggi itu bukanlah lawannya. Siapapun yang menghalangi rencananya, ia bakal sikat katanya. Rupa-rupanya telepon Anggi, masih terhubung dengan Maru, dan Maru mendengar semuanya, termasuk kata-kata terakhir si Nona tadi, yang seolah-olah ia itu pintar. Si Nona lupa kali ya, kalau masih ada mantan juara kelas, yang sekarang dekat dengan anak tirinya, itu yaitu Maru, kalau dibandingkan, kecerdasan dirinya dengan Maru, tidak ada apa-apanya, kalah jauh. Akibat mendengar si Nona tadi merendahkan si Anggi tadi, membuat amarah Maru tersulut. Ia menemui si Inggi di vilanya, yang saat itu sedang depresi, sampai-sampai tiduran di taman. Melihat Inggi yang sedang rebahan, membuat Malu iseng, ia menceburkan Enggi ke kolam ikan, yang langsung membuat Inggi kaget. Dan setelahnya, Maru, mengajak Anggi,
untuk meratakan musuhnya satu persatu. Ia mengatakan itu, dengan ekspresi serius, dan siap bertempur, bukan tanpa alasan. Maru begitu. Ternyata faktanya, si Maru, sudah menyiapkan amunisi, untuk mendor musuh-musuhnya tersebut. Ia tentu saja, senjata itu berupa proposal, bukan amunisi beneran, yang sudah Maru persiapkan sebelumnya. Anggi yang bingung dengan Maru, yang sudah siap-siap saja. Kita kembali ke beberapa waktu, sebelum menceburkan Anggi ke kolam ikan. Faktanya saat Maru tiba di villa semalam, ia juga melihat Anggi, sedang pusing-pusingnya menghitung aset perusahaannya. Maru juga melihat saat Anggi frustasi, dan tiduran di halaman, tanpa sadar ada dirinya. Saat Anggi terlelap, barulah Maru mulai bertindak. Ia melihat semua data aset perusahaan yang tadi dihitung si Anggi. Disinilah kejeniusan Maru diperlihatkan. Ia belajar tentang manajemen bisnis hanya satu malam. Itu juga, ia belajarnya dari sahabatnya sendiri lewat sebuah telepon, dan masalah aset yang membuat Anggita depresi. Tahu banyak sebuah butiran debu bagi Maru. Semuanya terselesaikan. Kembali ke waktu sekarang, Anggi yang baru bangun tidur, bingung melihat Maru di sana, tambah bingung lagi, saat Maru minta Anggi untuk siap berperang. Setelah dijelaskan, tentang biaya akan dijual ibu tirinya oleh Maru, Anggi mendadak lesu, karena itu yang menjadi pikirannya selama ini. Sedangkan Maru sendiri, ngomong seperti itu, sambil santai-santai menyantap sebuah makanan, tapi ketika Maru memberikan hasil kerjanya semalam, membuat Anggi bersemangat. Ia kaget, kalau Maru cerdas itu, saat itu juga, amunisi pemberian Maru tersebut, siap Anggi todongkan ke ibu tirinya. Sebelum pergi Maru, memberikan Anggi petuah, supaya Anggi tidak kalah, kalau sampai itu terjadi, awas aja katanya. Mendengar saran dari Maru tersebut, membuat Anggi bagaimana gitu. Sedangkan Maru sendiri, setelah mengatakan itu ekspresinya kembali berubah. Tapi sayang yang kita lambat, sesampainya di sana senjata yang dibawa Anggita tak berguna, ibu tirinya sudah menandatangani perjanjian penjualan villa tersebut. Dan lagi-lagi kalah dari ibunya, yang bisa ia lakukan sekarang, hanya menjerit histeris. Tapi satu yang pasti, sekarang dia tahu selain ibunya, terdapat pengkhianat lain. Yang baru ia ketahui, yaitu pengacaraan. Di tengah keputusasaannya itu, lagi, dan lagi, Maru yang jadi penolongnya. Anggi tiba-tiba saja dihubungi Maru, dan yang anehnya, Maru tahu kalau rencana Anggi itu bakal gagal. Ia juga meminta teleponnya dibesarkan, dan Maru mulai berbicara kepada pembeli villa itu, seperti halnya di drama. Maru mengancam orang itu, dengan sisi gelap tentang usaha si pembeli, dan mengancam orang itu, dengan tenang sambil sesekali menyeruput kopi, yang masih hangat. Dan berhasil, nyali orang itu ciut, dan meninggalkan lokasi, dan ancaman Maru tersebut sukses, menyelamatkan villa yang diperjuangkan Anggi. Berkat keberhasilan itu, membuat Anggi dan Maru, semakin dekat, bahkan mereka berniat kencan bareng, dan itu membuat Anggi senangnya bukan main. Anggi yang tak mau mengecewakan Maru, di ketemuan nanti, ia berdandan sambil terus-menerus tersenyum, tapi sayangnya sebelum itu terlaksana, Maru dihubungi si Nona. Ia meminta Maru bertemu, yang akhirnya mau tak mau, Maru menemuinya. Di depan Maru, si Nona terus-menerus membicarakan kisah cinta mereka yang sudah basi. Dan semua ceritanya itu, tak ditanggapi Maru, ia malah sibuk, menghitung waktu yang diberikan kepada si Nona. Akibat kecuekan Maru tersebut, membuat keputusasaan dari si Nona, ia tiba-tiba menceburkan diri ke laut. Maru yang tadinya cuek, berubah khawatir, yang saat itu langsung menolongnya. Usut punya usut si Nona melakukan itu hanya untuk ngetes Maru saja. Ia dengan entengnya berbicara, kalau apa yang baru Maru lakukan, adalah sebagai bukti kalau masih menyimpan rasa terhadap dirinya. Ia juga mengatakan kepada Maru, ia pasti kembali pada Maru. Walaupun si Nona sendiri, tak tahu itu kapan katanya, mendengar ocehannya tersebut,
membuat Maru semakin panas. Maru marah saat itu. Ia meninggalkan Shinona di ruangan penginapan, dan yang mengagetkannya lagi, Meru kepergok oleh selingkuhan Shinona, yang sedari tadi, mungkin mendengar semuanya. Tapi lagi yang Maru, tak menganggap ia ada, ia melangkah dengan kolem di depan pengacaraan. Barulah setelah itu Maru kembali kaget, ia baru ingat dengan janjinya kepada Anggi, yang saat itu juga Meru pergi ke tempat yang dijanjikan. Betapa merasa bersalah ia melihat Anggi sudah ketiduran, menunggu dirinya, untungnya Anggi tak marah. Anggi juga tak bertanya, dan suasana canggung itu, Maru alihkan dengan memuji dandanan Anggi. Setelah itu akhirnya kencan keduanya, benar-benar terwujud, terlebih, membuat Anggi benar-benar bahagia saat itu. Dan kebahagiaannya masih terasa sampai keesokan harinya, bahkan asistennya merasa heran, melihat bosnya itu dari tadi senyum-senyum sendiri. Tapi kebahagiaan tersebut mendadak hilang, ketika Anggi diperintahkan ayahnya, untuk menemuinya. Anggi di sana bukan untuk mendapat pujian, atau penghargaan, setelah menggagalkan penjualan bila beberapa waktu yang lalu. Kalau bukan karena Anggi, dan Maru, saat itu bisa dipastikan kalau perusahaan ayahnya bakal rugi. Karena ternyata perusahaannya yang berniat membeli pilih tersebut adalah perusahaan bodong. Tapi nyatanya apa yang dilakukan Anggi itu semua salah di mata ayahnya, dan seperti biasa, yang benar menurutnya adalah Shinona istrinya, dengan alasan merugikan perusahaan. Anggi benar-benar dipecat dan dimiskinkan oleh perusahaan ayahnya sendiri, walaupun begitu tak membuat Anggi kaget. Ia sudah memprediksi itu, bahkan ia menerima keputusan tersebut, dengan tampang berani. Dan keberanian itu, mungkin berasal dari Maru, orang yang disukainya. Sekarang mendengar keributan ayah dan anak tersebut, membuat Shinona senang, sesuai prediksi, setelah diusir dari rumahnya Anggi pergi ke rumah Maru. Tapi sayangnya, Maru, saat itu tak ada di rumahnya, ia sedang bekerja. Dan Maru sendiri sekarang sedang berhadapan dengan Shinona, yang sengaja yang mengunjunginya. Bahkan untuk bisa ngobrol berdua, Shinona nyawa satu kafe untuknya dan Maru, jadi hanya mereka berdua yang ada di sana. Langsung ke intinya, Shinona meminta Maru untuk berhenti mempermainkan Anggi, yang boleh melakukan itu hanya Shinona saja katanya. Mungkin Shinona sudah menebak, tujuan Maru mendekati anaknya itu. Shinona juga kembali, membicarakan kisah cinta mereka, yang sudah beberapa kali Maru mendengarnya. Tapi lagi-lagi Maru hanya menanggapi itu dengan diam. Tak lama dari itu, Anggi menghubungi Maru, dan Maru mengangkat telepon Anggi tersebut. Sengaja ia besarkan, tepat di depan Shinona, raut wajah sombong Shinona, berubah seketika, yang mendengar percakapan manja dari Anggi. Dan Maru saat itu tak mau kalah, Shinona yang tahu, kalau Anggi bakal ke sana, ia kembali mengancam Maru. Dengan berbuat hal-hal yang tak senonoh kepada Maru. Itulah yang akan Shinona dilakukan di depan Anggi nanti katanya mengancam, dan tantangan tersebut. Meru Light. Maru meneruskan tindakan Shinona tadi, sambil memotret adegan tersebut, dan sekarang giliran Maru yang mengancam. Mungkin Shinona takut, kalau foto mesranya tersebut Maru kirimkan ke suaminya, yang akhirnya Shinona memutuskan untuk pergi. Tapi Maru melihat kalau Shinona sakit, saat meninggalkan tempat itu, melihat itu membuat ekspresi Maru, sedikit berubah khawatir. Anggi yang tadinya ingin menyusul Maru, mendapatkan informasi penting, tentang hubungan ibu tirinya dan pengacaraan. Sekarang Anggi tahu semuanya, ia diberitahu, tentang hubungan mereka oleh ajudannya, dengan bukti foto CCTV yang didapatkannya, dengan bukti tersebut juga, ajudannya meminta Anggi untuk kembali ke perusahaannya. Mungkin ia takut, kalau perusahaan dikuasai oleh dua pengkhianat itu, dan Anggi setuju untuk itu. Ia juga mencari dukungan, dengan beraliansi dengan serikat buruh, dan untuk merayakan kerjasama mereka, Anggi dan perwakilan serikat buruh mabuk-mabukan. Dengan kondisi seperti itu, Anggi pulang ke rumah Maru. Dan di sana terlihat sekali, kalau Maru perlakuan Anggi dengan baik,
sampai akhirnya pagi itu tiba. Anggi yang bangun duluan sibuk, memperhatikan Maro, yang sedang tertidur sambil senyum-senyum sendiri. Tapi setelahnya, ada yang aneh dengan Maru, ia tiba-tiba berkata hal-hal yang tak dimengerti. Maro meminta Anggi pergi, sebelum terlambat katanya, perkataan tersebut selaras dan ucapan Sinuna. Yang mengatakan, kalau Maru ini hanya main-main saja terhadap Anggi. Mendengar itu Anggi hanya tersenyum, karena Anggi sudah jatuh hati kepada Maru. Ia tak mungkin melakukan itu. Setelah sibuk memperlihatkan kedekatan dengan Maru dan Enggi, tiba saatnya Maru mendapatkan masalah. Temannya Bonyok dihajar kakaknya Sinona, yang baru saja keluar penjara. Dari situlah kenangan-kenangan Sinona, kembali mampir di pikiran Maru. Ia ingat, saat Sinona susah-susahnya Sinuna juga sering dihajar, kakaknya sendiri, karena masalah uang. Mungkin dari situlah, Sinona jadi mata duitan sekarang, dan kenangan itu juga membuat Maru, lagi-lagi mengkhawatirkan Sinuna, yang ternyata benar. Sekarang Sinona diteror oleh kakaknya sendiri, tapi di lain sisi ada Engri, yang sedang menuju ke rumah Maru. Ia dikagetkan dengan seseorang yang meminta bantuannya, untuk memberikan barang kepada Maru. Anggi kepo, mencoba melihat barang tersebut, yang ternyata setelah melihatnya, cukup membuat Anggi kaget, dan barang itu ternyata, figura foto kebersamaan Maru dan Sinona saat kuliah. Yang dimana, Sinona dikagetkan dengan sebuah foto, kebersamaan orang yang disukainya, dengan ibu tirinya. Mengetahui itu, tak lantas mempertanyakan hal tersebut, kepada Maru, saat Maru menemuinya. Anggi saat itu masih syok, dengan kebenaran yang ada, bahkan, saat Meru bertanya kepada Anggi, ia tanggung jawab. Sampai akhirnya, Anggi memutuskan, untuk memendam kesakitannya sendiri. Kebenaran itu, diperjelas oleh ajudan Anggi sendiri. Yang ternyata, sedari awal, ia selalu menjadi Maru. Yang sekarang, ia tahu, semua kebenaran Maru, dan Sinona. Ia juga tahu, tentang instruksional yang menuduh Maru memerasnya. Itu, hanya untuk menyembunyikan hubungan mereka saja, katanya. Mendengar penjelasan ajudannya tersebut, membuat Anggi makin depresi. Setelah mendengar cerita itu semua, akhirnya, Anggi memutuskan untuk menemui Maru, disenangi berbicara tentang kisah cinta keduanya, tapi ada yang aneh, contohnya saja Anggi. Tiba-tiba, nyeletuk meminta Maru mengundangnya. Apabila, suatu saat nanti, Maru menikah, katanya. Padahal, posisi Anggi saat ini adalah kekasih Maru, Maru menebak kalau menginginkan hubungan keduanya berakhir, dan tebakan Maru benar. Dan itu, membuat lebih sedih. Tambah sedih lagi, ketika Maru mengamini permintaan Anggi tersebut. Dengan ekspresi biasa saja, seolah perkataan ibu tirinya, beberapa waktu yang lalu, menjadi kenyataan. Sedangkan, di lain sisi, ayahnya Anggi meminta istrinya, untuk membawa pulang anaknya. Bagaimanapun caranya, karena ia tahu, kalau sekarang anaknya sedang bersama Maru. Momentum mengenakan itu, dimanfaatkan istrinya, untuk mengopori suaminya, supaya semakin tak suka, kepada Maru. Dan seperti biasa, kalau sudah istrinya yang ngomong, perkataannya selalu dianggap benar. Sampai akhirnya, Sinona menjemput Anggi, yang sedang patah hati. Dan di waktu bersamaan, rencana yang ia rencanakan dengan suaminya, untuk Maru, juga sedang berjalan. Maru babak belur, dihajar orang-orang suruhan Sinona, dan suaminya. Dan itu salah satu pelajaran, buat Maru, supaya meninggalkan Anggi. Satu lagi, kontrak, yang berisi kompensasi dan ladang. Harta tersebut, sebagai barter, supaya meninggalkan Anggi. Keesokan harinya, ajudannya Anggi menemui ayah Anggi. Dan maksud, ke sana, guna melaporkan kebenaran, tentang istrinya, dan tangan kanannya, yang main serong. Mendengar hal tersebut, hampir saja memotong yakni jantungan. Untungnya, ia masih bisa menahan amarahnya, dan kembali tenang. Tapi satu hal, permintaan ayah Anggi, kepada ajudannya itu. Ia meminta ajudannya Anggi, untuk merahasiakan, kok ia tahu, semua itu. Termasuk Anggi anaknya sendiri, yang sudah tahu, kebusukan ibu tirinya. Tapi ternyata, pengacaranya sendiri sudah tahu, kalau kelakuannya tersebut sudah diketahui bosnya. Ia, diberitahu oleh mata-matanya. Dan saat ini, ia, sedang gelisah, sedangkan Anggi, setelah dijemput emaknya. Ia dikurung di rumahnya, sendiri.
Ia dijaga ketat oleh pengawal selama 24 jam. Ayahnya sengaja melakukan itu supaya Anggi tidak menemui Maru kembali, dan itu membuat kami semakin depresi. Sudah depresi karena patah hati, sekarang ditambah depresi karena dipenjara ayahnya. Tapi, di tengah kedepresiannya itu, Anggi tiba-tiba teringat dengan perkataan Maru beberapa waktu yang lalu, yang memintanya untuk pergi. Saat itu juga, Zamenit menemui Maru, bagaimanapun caranya. Sampai-sampai, Anggi kabur, lewatin jalan lantai 2 rumahnya, demi bisa menemui Maru, dan aksi nekat Anggi tersebut berhasil. Ia tiba di rumah Maru, dan ia dikagetkan dengan kondisi Maru yang sangat memprihatinkan. Dan ini sudah tahu pelakunya siapa. Anggi tak membahas itu, ia malah berbicara tentang kisah yang lain. Contohnya saja, Anggi malah membicarakan impiannya bersama Maru, seolah ia ingin kembali kepada Maru. Ia juga meluapkan semua perasaan tulusnya kepada Maru, yang mungkin sudah terlalu besar. Tapi, Maru yang mendengar itu hanya diam, tak menjawab. Dan Jawaban untuknya. Dan lagi, ternyata, tindakan baru tersebut tidaklah tulus. Bukan tanpa alasan, Maru memeluk Anggi. Bukan karena ingin membuat si Nona panas, yang kebetulan, saat itu, si Nona melihat momen tersebut. Walaupun begitu, Maru memperlakukan Anggi seperti seorang kekasih yang benar-benar sayang. Contohnya saja, ia mengobati Anggi, terus memindahkan Anggi saat tertidur, dengan hati-hati. Bukan itu saja, di saat ini, meminta permintaan kepadanya, Maru mengambilkan hal tersebut. Dan permintaan itu adalah Anggi meminta untuk membawanya jalan-jalan ke tempat yang berada di foto. Yang ditemukan di laci Maru. Dan gara-gara foto itu, juga kenangan-kenangan bersama si Nona kembali muncul, baru ingat saat si Nona meminta permintaan yang sama, seperti yang diminta Anggi saat ini. Dan foto itu juga pentasi Nona sendiri. Rencananya dulu, si Nona dan Maru berniat liburan ke sana, dan untuk si Nona sendiri, sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ia mengetahui kalau suaminya dan Anggu sudah mengetahui kebenarannya, dan yang membuat si Nona depresi, ketika pengacara memberitahukan kalau surat warisan sudah direvisi menjadi milik Anggi. Dan naasnya si Nona dan anaknya tak mendapatkan jatah warisan sepeserpun. Pengacara juga meminta si Nona supaya cepat meninggalkan kediamannya, karena ia tahu kalau ayahnya Anggi adalah orang yang mengerikan. Katanya, seolah tidak ikhlas, si Nona mencoba meminta tolong kepada Maru lewat sebuah telepon. Ia meminta tolong, seolah ia sedang dihajar oleh kakaknya sendiri. Ia, tentu saja, apa yang dilakukan si Nona barusan hanya sebagian dari rencananya yang tahap ayah Akasino lakukan. Apakah ia akan menjebak dan memfitnah Maru kembali? Entahlah. Semuanya juga sudah tahu, kalau Maru itu cerdas, dan entah kenapa, setiap berhubungan dengan perasaannya sendiri, terhadap si Nona. Otaknya mendadak tidak jalan, itu dibuktikan, setelah mendapat pesan suara, dari Anggi, ia kembali tertipu. Maru, benar-benar khawatir, dibarengi dengan panik. Mendengar permintaan tolong, dari si Nona tersebut. Bahkan, ia rela menanggalkan acara liburannya dengan Anggi, demi si Nona. Maru benar-benar ngebut, supaya cepat sampai di lokasi. Dan sesampainya di sana, Maru kaget, kondisi si Nona, dan barang-barang di sekitarnya, yang sudah tidak beraturan lagi. Seolah si Nona, benar-benar dihajar, Maru yang melihat itu, sekilas mengingatkan kejadian dulu, yang sering sekali si Nona mengalaminya. Di situ, diperlihatkan Maru benar-benar khawatir, ia sibuk mencari kotak obat ke sana kemari. Disinilah Maru kembali dikagetkan, ia dihubungi oleh si Nona yang meminta tolong kepada Maru, kalau ia sedang ditahan di Polsek Busan dari semalam. Mendengar itu, membuat Meru sadar kalau ia sudah dikibulin. Walaupun begitu, ia tetap mengobati si Nona dengan tulus. Tapi, sekarang raut wajah dari Maru terlihat biasa-biasa saja. Di tengah pengobatan tersebut, Maru sambil bercerita dengan kalem. Ia bercerita tentang dirinya sendiri yang mempunyai kelemahan, dengan perkataan minta tolong yang keluar dari bibir si Nona. Dan si Nona sendiri tahu, itu ia juga mengingat, kejadian saat ia rela meninggalkan adiknya, yang sedang sakit demi si Nona. Tapi, saat itu, si Nona mengerti, dengan perkataan Maru tersebut, si Nona malah meminta maaf, setelah pengkhianatan yang sudah ia lakukan, dan sekarang, ia siap katanya turun tahta, dan kembali bersama Maru.
Mendengar itu, membuat Maru menjawab, dengan jawabannya cukup menyakitkan, tidak perlu katanya. Merujuk sudah tidak peduli lagi, dengan senyumnya. Apapun itu, keadaannya, karena Maru yang sekarang bukan Maru yang dulu yang bisa diperalat si Nona, dan satu lagi yang diperjelas oleh Maru, tentang perasaannya yang sudah tak bersisa, buat si Nona. Dan itu sukses, membuat si Nona menangis di aktingnya tersebut. Si Nona, juga menebak, kalau pengganti dirinya itu Anggi, tapi setelah mengatakan itu, Maru terlihat menangis, sambil mengenang kebersamaannya dulu bersama si Nuna, yang terlihat begitu manis, dan yang mengagetkan lagi. Si Anggi, juga berada di sana, dan dengar semuanya. Ia, juga melihat, saat Maru menangis, dan meraung menyadari kehadiran dia tersebut. Ketika suara mobil Anggi, meninggalkan lokasi, kembali ke si Sona tahu, kalau suaminya tak akan melepaskannya. Ia kembali membuat rencana, ia mengambil sebuah dokumen di tempat rahasia, dan ternyata dokumen tersebut, dokumen penting, yang bisa menjatuhkan suaminya. Hanya dengan mempublikasikannya saja, karena di dokumen tersebut, tertulis dana-dana haramnya didapatkan ayah Anggi. Dan si Nona mendapatkan Indosat, yang menyerap reporter dulu, yang mengagetkannya lali, dokumen penting itu, berkaitan dengan dosa yang pernah dilakukan si Nona, yang mengakibatkan Maru harus rela menggantikannya di Polsek, selama 5 tahun. Beberapa waktu yang lalu, itu berawal, saat si Nona hampir kena sikat, dari orang yang memberikan dokumen tersebut. Sampai akhirnya, orang itu tertidur akibat botol yang si Nun haluskan di kepalanya. Sedangkan Anggi, setelah menguping percakapan Maru dan ibu tirinya tadi, ia tak langsung pulang, ia malah liburan, ke tempat yang dijanjikan bersama Maru. Seorang diri, dan nyatanya, Maru sendiri menyusul Anggi di sana. Maru meluruskan semuanya, tanpa Anggi bertanya. Maru dengan jujur, mengatakan, kalau tempat wisata yang sudah dikunjungi mereka sekarang, tempat yang sama yang dikunjungi dengan mantan yang pernah ia cintai, dan Maru dengan jujur juga, kalau mantannya tersebut, adalah ibu tirinya Anggi. Katanya, melihat Anggi yang seolah sudah tahu, membuat Maru kepo, kenapa tak bertanya, katanya. Dan setelah mendengar alasan, Anggi yang takut ditinggalkan Maru, nada bicara Maru berubah, menjadi pria sopai boy. Yang tentunya, perkataan tersebut, sangat menyakitkan hati Anggi. Maru dengan kalem, dan dengan jujur mengakui kalau hanya mainan Maru. Dan itu, demi mendapatkan kembali, si Nona, mendengar itu, mengakibatkan Anggi depresi kembali, mungkin meninggalkan Maru dengan kondisi hidup segan mati tak mau. Si Nuna, akhirnya, ia menemui suaminya, ia langsung kena semprot, tapi keadaan tersebut mendadak berubah, ketika si Nona perlihatkan dokumen dan haram itu. Perusahaan suaminya, yang saat itu juga membuat suami terkena serangan jantung. Sebenarnya, apa yang dilakukan si Nona tersebut, hal yang lumrah, bagi seorang ibu, ketika anak semata wayangnya, tak mendapatkan haknya, untuk hidup layak, dan tuntutan tersebut si Nona katakan kepada suaminya yang sedang mangap-mangap menahan sakit. Si Nona tak peduli, dengan kondisi suaminya tersebut, ia malah menangis, menuntut warisan untuk anaknya. Setelah beberapa menit melihat suaminya sesak nafas, ia berniat menolongnya. Tapi, sesosok setan datang. Ia mencegah niat baik si Nona, bahkan, ia dengan sengaja, membiarkan ayah Anggi sampai tiada. Awalnya, si Nona marah dengan tingkah laku sesosok setan yang bernama pengacara itu, tapi setelah diiming-imingi kehidupan mewah, hati nurani si Nona mendadak tak jalan. Dan yang mengagetkan, ternyata sebelumnya Anggi dan ajudannya Anggi, keduanya sempat ngobrol lewat sebuah telepon, dan telepon keduanya, masih terhubung, sampai saat ini, pengacara dan si Nona yang otomatis semua pembicaraan Anggi dengar. Dan direkam, oleh ajudan Anggi. Sampai akhirnya, telepon tersebut diketahui pengacara, yang saat itu juga mengancam, ajudannya Anggi dengan aib yang diperbuat ayahnya. Ajudan ini sendiri yang ternyata yang mengakibatkan ibunya Anggi tiada, adalah ayahnya ajudan Anggi. Dan berita duka itu, juga sampai di telinga Anggi, yang membuatnya semakin jatuh. Luka yang ditorehkan Maru barusan, diperparah dengan berita tentang ayahnya yang membuat ini hilang kendali. Mobil yang ia kendarai berbalik arah dan dengan sengaja berjalan dengan kecepatan tinggi, di jalur mobil yang Maru kendarai.
Seolah tahu kalau mobil di depannya milik Anggi, Maru menangis sambil tersenyum. Sampai akhirnya, keduanya masuk berita, berbarengan dengan berita tentang ayahnya Anggi. Kalau keduanya terlibat adu mobil dan kritis. Setelahnya, hal-hal yang mengagetkan terus terjadi. Dikabarkan kalau Anggi menghilang di rumah sakit. Tak tanggung-tanggung, Anggi tak pulang sampai 1 tahun. Akibatnya, semua harta warisan milik ayah Anggi, yang sudah diwariskan secara sah milik Anggi putrinya satu-satunya tersebut, harus dinikmati oleh si Nuna, yang secara legal sah juga, menggantikan Anggi yang sudah lama menghilang. Si Nona benar-benar berkuasa, ia bukan hanya berkuasa di perusahaannya sendiri, ia juga berkuasa di kalangan pembisnis lainnya. Terutama pembisnis wanita, bukan apa-apa. Mereka takut kena strategis, si Nona untuk mendapatkan keinginannya. Berbeda dengan yang lain, ia menggunakan strategi yang tak biasa, yaitu menggoda suami pembisnis musuhnya. Sedangkan, Maru setelah kejadian kecelakaan itu berlalu, ia berubah menjadi sosok pria yang sangat mengagumkan. Itu bisa dilihat dari tampilannya, sekarang, yang sangat rapi, bukan hanya tampilannya yang sangat rapi, ia juga berlagak seperti pembisnis handal. Dan saat ini, Maru sedang menolong seorang pria cupu, yang terus-menerus dikadalin bandar judi, bukan itu saja, merujuknya membawa orang tersebut ke restoran mewah. Usut punya usut, Maru menolong pria ini, ada maunya, dan yang mengagetkan, ternyata orang yang terlihat susah tersebut adalah seorang direktur perusahaan teknologi yang bernama Jo Mugiok. Bahkan, orang ini juga sangat kaget, ketika mengetahui ia yang sebenarnya. Baru juga tahu, pemasaran Pak Mugio ini dan mengincar teknologi yang disebut AMOLED, dan dikembangkan Pak Mugio. Untuk mendapatkan itu, mengiming-imingi Moge dengan uang, karena saat ini, ia membutuhkan kertas sakti tersebut, untuk pengobatan istrinya. Bak seperti negosiator ulung, Maru sukses mendapatkan itu. Ternyata, dia baik tampilan baru yang sangat keren tersebut, ia menyimpan banyak kepedihan di dalam dirinya dan itu hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahuinya. Bahkan, sahabat satu-satunya yang paling dekat dengan Maru menangis, melihat kondisi Maru tersebut. Dan penyebab Maru seperti itu, bisa dipastikan akibat rasa bersalahnya terhadap Anggi, yang sudah sering membuatnya patah hati. Terlebih lagi, Maru juga tahu, kalau Anggi menghilang. Mungkin itu yang mengubah kepribadian seorang Maru, tak jauh di sana, tepatnya di gang jalan menuju rumah Maru, terdapat dua orang yang tak asing lagi, dan orang itu adalah Anggi dan asistennya. Ia melihat hal tersebut, bisa jadi selama ini yang menyembunyikan Anggi adalah asistennya itu sendiri. Tapi, ada yang aneh dengan Anggi, ia sekarang mempunyai sifat kekanak-kanakan, dan senang bergaul dengan bocah di gang tersebut. Maru mematung. Ketika tanpa sengaja, mendengar suara Anggi, juga masih diam. Ketika ia dengan jelas, melihat itu benar-benar Anggi. Tapi satu hal yang tak bisa Maru sembunyikan, yaitu ekspresi kerinduannya terhadap Anggi, yang tak bisa disembunyikan saat itu. Dan terungkap, ternyata Anggi mengalami hilang ingatan. Ia dan asistennya ke sana sengaja untuk menemui Maru, dengan harapan Anggi bisa sembuh, dan kondisi ini sekarang memprihatinkan, ia hanya bisa mengingat nama sendiri, dan satu lagi nama Maru. Ia tahu Maru berkat foto kenangan mereka, yang diabadikan. Maru tahu, Anggi seperti itu, dari Anggi sendiri yang cerita, kepada Maru. Maru yang mendengar itu, hanya bisa diam, sambil berekspresi sedih. Setelah setahun lebih Anggi dan Maru berpisah. Akhirnya, saat ini mereka bisa ketemu kembali. Dan untuk Anggi, walaupun mengalami hilang ingatan, nyatanya Anggi baik-baik saja, itu dibuktikan dengan tangisan Anggi saat bertatap muka dengan Maru. Ia juga, kembali bercerita tentang kondisinya sendiri yang bahasa aneh, saat melihat Maru. Ia merasa, kalau Malu itu, bukan sekedar pria biasa putrinya. Ia juga menebak, kalau ia dan Maru itu sepasang kekasih. Mari yang mendengar ceritanya tersebut hanya bisa diam, dengan tampang kerinduan. Tapi setelahnya, ekspresinya kembali berubah, menjadi pria brengsek, yang bersikap sinis, kepada Anggi. Bagaimana tidak, Maru kembali membuat Anggi menangis. Bahkan Maru mengatakan,
kalau Anggi hanya kegeraan aja. Ia dan Anggi hanya saling mengenal biasa, dan tak ada yang spesial, katanya. Tak lama, asistennya datang, ia meminta bantuan kepada Maru untuk membuat Anggi pulih kembali. Ia juga bercerita, kalau ia sengaja menyembunyikan Anggi, karena satu alasan. Yaitu, ia takut, keadaan ini segera diketahui si Nona. Kalau sampai tahu, Anggi bisa dipastikan ditendang dari perusahaan warisan ayahnya. Tapi, lagi-lagi Maru menolaknya dengan sinis. Dan anehnya, perkataan Maru dan hatinya tak selaras. Itu bisa buktikan, dengan sadar, Meru kembali melindungi ketika Kasino datang ke tempat Maru. Maru dengan sengaja, menyembunyikan Anggi diperlukannya, supaya kekak si Nona tak melihatnya. Akibat perlakuan tersebut, membuat Anggi nyaman. Ia merasa, saat itu kalau Maru, benar-benar peduli pada Anggi. Tapi, lagi-lagi, Maru kembali menyangkal perasaan tersebut. Setelah melakukan itu kepada Anggi, Matu terlihat murung. Dan hal yang mengagetkan pun kembali terjadi, yang ternyata bukan hanya Anggi yang punya masalah di kepalanya, akibat kecelakaan tersebut. Maru pun demikian, itu diketahui setelah menyakiti Anggi barusan, Maru harus berurusan dengan seorang dokter, yang saya kira temannya Maru juga. Dokter itu marah, karena Maru terus-menerus mengulur waktu operasinya. Walaupun begitu, Meru berjanji kalau urusannya sudah selesai, ia siap katanya menjalani pengobatan. Yang jadi pertanyaan, urusan apakah itu Maru, apa yang ditakutkan asisten Anggi benar-benar terjadi. Si Nuna, dan pengacaraan bersiap menjatuhkan Anggi dari posisinya. Tapi untuk kali ini, Agigi masih tertolong dengan beberapa direksi yang setia pada Anggi. Walaupun begitu, tak membuat si Nona menyerah. Ia memberikan perintah, kepada pengacaraan bagaimanapun caranya, Anggi harus jatuh, katanya. Dan posisi Anggi tersebut, harus si Nona dapatkan. Kembali kepada Anggi, ia sedang sibuk belajar menulis kembali, seperti anak TK. Tak lama kemudian, ajudan Anggi datang, membawa sebuket bunga. Melihat ajudan Anggi di sana, menjadi fakta selanjutnya, kalau ia menjadi salah satu yang menyembunyikan Anggi. Tapi sayangnya, setelah Anggi kembali terancam, ketika kayaknya si Nona tanpa sengaja melihat Anggi. Dan momen tersebut, kekasihnya abadikan. Bisa ditebak, setelahnya bakal ia apakan foto tersebut. Yang pasti, bakal ia barter dengan sebuah uang, mungkin harta lainnya juga. Dan dengan adanya bukti, keberaniannya tersebut menjadi jalan baru untuk si Nuna, demi mencapai tujuannya. Yaitu, menduduki posisi Anggi sekarang. Bukan hanya itu saja, setelah si Nona Dilan, dengan tangan kanan adiknya, untuk membarter Anggi. Kakak si Nona kembali ke rumah persembunyian Anggi, dan menemuinya di sana. Ia bertemu Anggi, dan berdalih kalau ia diperintahkan Maru untuk menjemput Anggi, katanya. Anggi, yang sekarang menjadi gadis polos pun percaya saja, dengan perkataan kakak si Nona tersebut. Padahal itu, semua jebakan untuk Anggi, supaya kekak si Nona bisa menculiknya. Dan benar saja, setelahnya Anggi dibuat pingsan, dengan minuman yang diberikan kakak si Nona. Dan dibawa pergi ke suatu tempat, untungnya, nasib baik masih berpihak kepada Anggi, sebelum berangkat, ia menyimpan pesan kepada asistennya, yang bertuliskan kalau ia bakal bertemu Maru, katanya. Untungnya juga, asistennya langsung menemui Maru. Ia mempertanyakan, apakah benar Anggi berada di sana. Maru yang ditanya seperti itu bingung, kalau ia tak pernah menyuruh orang untuk menjemput Anggi katanya, sambil berekspresi panik. Untungnya, asistennya kembali membawa berita baik, ia ingat kalau HP ini dipasangkan GPS, untuk jaga-jaga hal-hal seperti ini. Mendengar itu, Maru menjadi aneh, yang katanya tak punya perasaan terhadap Anggi, dan tak mempedulikan Anggi. Nyatanya mendengar Anggi dalam bahaya Maru panik, mengkhawatirkannya. Ia dengan buru-buru mengambil GPS tersebut, dan langsung ngebut kemana keberadaan Anggi. Sampai baru-baru berhasil mengejar Anggi, dan memepet mobil kekak si Nona, yang saat itu terlihat panik, saat melihat Maru. Tahulah, bakal diapakan kakak si Sona sama Maru, setelah ketahuan menculik Anggi. Kakak si Nona dipiting, sampai akhirnya memutuskan kabur. Dan setelah Maru dan Anggi berdua di TKP,
Lagi dan lagi Maru kembali membuat Anggi nangis. Gimana enggak nangis? Maru terus-menerus memarahi Anggi seperti ke anak kecil. Ia marah kepada Anggi, yang mau-maunya diajak jalan sama orang yang tak dikenalnya. Anggi yang punya alasan percaya, dengan kakak Shinona karena dia mengatakan nama Maru pun kembali sukses, memancing perkataan pedas dari Maru, yang membuat tangisan Anggi semakin kencang. Dan sekarang, berbalik Maru terpojok, ketika Maru mendengar kata-kata maaf dari Anggi, yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Mendengar hal tersebut, membuat Maru merasa bersalah. Apalagi, setelah Anggi benar-benar ngambek. Rasa bersalah yang Maru perbuat semakin terngiang di pikirannya. Untuk lokasi Shinona sendiri, setelah kegagalannya menyingkirkan Anggi, jadi hianati oleh adiknya sendiri. Ia hampir kena gerbek, saat bermain judi. Dan yang melaporkan itu adalah Shinona adiknya, dengan tujuan membungkam kakaknya. Karena menurut Shinona, informasi tentang keberadaan Anggi sudah cukup. Shinona dapatkan, akibatnya, membuat kekasihnya geram, yang akhirnya ia juga berkhianat. Ia menemui Maru, dengan niatan ingin meminta tolong. Baru saja sampai, kakak Shinona hampir saja kena bogem Maru. Akibat ulah menculik Anggi kemarin, tapi di sana, kakak Shinona benar-benar minta tolong, kepada Maru. Ia tahu, sekarang adiknya menjadi orang yang mengerikan. Apapun bisa saja terjadi kepadanya, sebelum merumuskan kepalan tangannya, kakak Shinona udah keburu memberitahukan rencana jahat adiknya, untuk Anggi yang sekarang sudah tahu, tempat persembunyian Anggi. Mendengar pengakuan kakak Shinona tersebut, membuat Maru kembali panik. Ia terlihat sangat khawatir, sampai-sampai, ia kebut-kebututan di jalan raya, demi cepat sampai ke kediaman Anggi. Dan perkataan kakak Shinona tersebut, benar adanya. Kediaman Anggi diawasi oleh mata-mata pengacaraan, bukan itu saja, pengacaraan meminta mata-mata tersebut, untuk secepat mungkin menyingkirkan Anggi. Dan perintah tersebut langsung dilaksanakannya, dengan membawa beberapa pengawal untuk menggerebek Anggi. Untungnya Maru tepat waktu, ia juga diuntungkan dengan tak sengaja bertemu dengan asistennya Anggi, yang saat itu juga mereka membuat rencana. Asistennya Anggi, bertugas mengulur waktu. Sedangkan Maru sendiri, bertugas membawa Anggi. Tapi di saat kepanikan tersebut, ada saja yang membuat Maru naik darah. Yaitu, rupa-rupanya Anggi masihlah ngambek, dan itu membuat Maru harus ekstra keras membujuk Anggi yang sedang merajuk. Dada juga Anggi tersebut, baru berhenti, ketika Maru bercerita awal pertemuan keduanya, yang menyebutkan sifat-sifat Anggi sebelumnya. Ia mengatakan, kalau Anggi sebelum lupa ingatan, songongnya bukan main katanya. Dan itu semua, membuat Anggi tertarik, apabila ingin mendengar kisah selanjutnya. Maru akan menjelaskannya di mobil, katanya. Misi untuk menyelamatkan Anggi tersebut, berhasil terselesaikan. Beralih ke Shinona, setelah tahu misi menyegarkan ini gagal. Nyatanya, ia punya rencana cadangan, untuk menjatuhkan lebih dari tahtanya Shinoda. Meminta rapat direksi, secara dadakan, sambil memperlihatkan video Anggi yang sedang bersantai. Dan untuk menyetujui pemakzulan Anggi itu, Shinona berdalih, kalau Anggi tak mau mengurus perusahaan. Ia lebih suka foya-foya, katanya. Seperti kebanyakan ABG lainnya. Bukan itu saja, Shinona juga memfitnah ayah Anggi, kalau itu dipaksa jadi pemimpin perusahaan oleh ayahnya sendiri. Fitnahnya, yang pastinya, selanjutnya ia berakting menjadi ibu tiri yang baik, di depan para Potter. Kalau Shinona itu, tak mau membebani Anggi dengan permasalahan perusahaan, katanya. Dan akting sinetron tersebut, sukses menyihir para direksi, yang saat itu juga menyetujui pemakzulan Anggi. Dan berniat, mengangkat Shinona menjadi pemimpin perusahaan secara permanen. Untuk meresmikan Shinona sebagai pemimpin perusahaan, menggantikan Anggi, perusahaan Taisan atau perusahaan Anggi saat ini, membuat sebuah acara pelantikan mewah, untuk Shinona. Bahkan, Shinona yang jadi tamu kehormatan di acara pelantikannya tersebut, terus-menerus disorot wartawan. Pokoknya, Shinode sana bak seorang ratu. Dan tiba saatnya Shinona berpidato, memaparkan visi misinya untuk perusahaan. Tapi baru saja, sepatah dua patah kata yang keluar dari mulutnya. Ia dikagetkan dengan kedatangan seseorang, bukan hanya Shinona yang kaget.
Para tamu undangan pun tak kalah kaget. Dan orang itu adalah Anggi. Si Nona yang tanya berperilaku seperti penguasa, melihat Anggi bak seperti ayam sayur. Ia kembali akting, dan pura-pura terharu, dengan kedatangan Anggi, yang saat ini belum tahu, kalau Anggi lupa ingatan. Anggi yang masih dalam keadaan sebelumnya, ia hanya bisa meminta maaf dengan sopan, kepada si Nona. Padahal, sebelum mengalami hilang ingatan, jangankan minta maaf. Nyap si Nona saja ogah. Seharusnya si Nona sadar, saat itu, kalau ada yang tidak beres dengan Anggi. Ia mudah-mudahan saja tidak, dan acara tersebut, yang tadinya acara yang paling dinantikan si Nona, berubah jadi acara paling mengesankan untuk si Nona. Bagaimana tidak, acara pelantikan itu berubah menjadi acara penyambutan, kembalinya seorang Anggi. Dan yang paling membuat si Nona kesal, ketika Anggi menghubungkan Maru sebagai tunangannya, sekaligus dengan tangan kanannya di perusahaan yang Anggi dipimpin. Bersih seperti si Nona, yang mempunyai pengacaraan sebagai tangan kanannya. Dan nyatanya, sedari tadi Maru berada di ruangan acara tersebut. Apalagi setelah Anggi mengklaim, kalau Maru adalah calon suaminya. Alhasil Maru jadi pusat perhatian orang-orang penting di perusahaan Anggi. Faktanya, kedatangan Anggi tersebut sudah direncanakan, dan pidato yang dikatakan di muka umum tadi, itu pun buatan Maru. Yang Anggi hafal, dan bisa ditebak. Rencana cerdas tersebut, nyatanya hasil pemikiran Maru. Maru sengaja melakukan itu, karena menurutnya menyembunyikan Anggi lebih berbahaya, dengan ditunjuknya Maru bagai pendamping Sio Anggi. Patut ditunggu, siapa yang bakal menang adu otak, antara pengacara dan Maru di perusahaan nanti. Tak tanggung-tanggung, Maru diposisikan oleh Anggi di perusahaannya sebagai direktur, yang bertugas menggantikan Anggi, menjalankan perusahaan. Tapi, setelah apa yang sudah dilakukan Anggi, membuatnya ketakutan. Maru yang tahu, itu lantas menenangkannya, kalau Anggu cukup duduk saja katanya. Biar Maru, yang berhadapan dengan orang-orang zalim itu. Sedangkan, si Nona ia marah-marah, akibat kedatangan Wenggi tadi. Melihat bosnya seperti itu, membuat pengajaran cemburu, sambil bertanya. Kalau si Nona marah itu kenapa? Katanya, karena Anggi kembali, apa karena Maru merit dengan Anggi katanya. Dan sialnya, bagi si Nona yang harus bertemu dengan Anggi katanya, dan sialnya lagi si Nona harus kembali bertemu dengan Anggi. Tambah kesel lagi, ketika ia melihat Anggi digandeng Maru. Dan seperti biasa, kalau di depan Anggi, si Nona menjadi siluman yang baik. Bisa-bisanya, ia mengundang Anggi rumah Anggi sendiri. Seolah kalau rumah Anggi itu adalah milik si Nona, ya walaupun begitu, Anggi iya-iya saja, saat ibu tirinya meminta itu. Ceritanya, Anggi pergi menemui undangan makan malam ibu tirinya, di rumahnya sendiri. Anggi tidak pergi sendiri, melainkan bersama Maru. Di sana juga sempat terjadi momen yang muat Maru deg-degan, itu terjadi saat Anggi bertanya, tentang kamar ayahnya. Dan pertanyaan tersebut, membuat si Nona bingung, untungnya ada Maru yang sikap mengalihkan pembicaraan, sebelum kebingungan semua itu menjadi kecurigaan. Dan pembicaraan tersebut, menjadi awal dari obrolan saling sindir. Maru dan si Nona. Tepat saat ingin meninggalkan Maru, dan si Nona di sanalah, Maru mengatakan tujuannya kembali berhadapan dengan si Nona, yaitu berniat mencegah semua rencananya untuk berniat menguasai semua harta Anggi. Mendengar itu, Maru masih tinggal diam, ia meninggikan suaranya. Sampai mengklaim semua harta warisan Anggi, mungkin si Nona menganggap perkataan Maru barusan, hanya omong kosong belaka. Tapi nyatanya, keesokan harinya, si Nona benar-benar merasakan dampak dari perkataan Maru tersebut. Itu terjadi, saat perusahaan mengadakan rapat, guna membahas tentang pengajuan proyek si Nona. Dan tahu, apa yang terjadi, si Nona abis sirkuit Maru, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Membuat semua anggota di ruangan rapat mengap. Maru mempertanyakan payung hukum proyek si Nona, yang bertabrakan dengan hukum, di negaranya. Maru tebak, kalau si Nona berniat mengubah hukum di negaranya, itu demi kepentingan tekniknya. Tak cukup sampai di situ, si Nona dan para anggota rapat, kembali dibuat pusing oleh Maru. Dengan pertanyaan hitung-hitungannya, tentang kerugian proyek si Nona, dan hasilnya Maru benar-benar, menjatuhkan si Nona.
Proyek yang diajukannya ditolak, sedangkan di lain sisi, Anggi kembali terancam. Ia terus-menerus diawasi pengacaraan, bahkan dengan sengaja, ia datang ke rumah persembunyian Anggi. Dan mencuri barang bukti, buat menjatuhkannya. Dan sayangnya, bukti itu benar-benar pengacaran temukan. Ia menemukan, buku belajar menulis khusus anak SD, plus dengan tulisan tangan lagi di buku tersebut. Juga terdapat, kata-kata motivasi ajudan tinggi, yang membuat pengacaraan semakin curiga, kalau Anggi hilang ingatan. Ia tak mau buang-buang waktu, pengacaraan menemui Anggi, dan memaksa Anggi menulis, dan bertanya. Tentang nama pengacaraan itu sendiri, Anggi yang merasa terpojok, membuatnya sedikit ketakutan, untungnya Meru sudah memprediksi, hal-hal seperti ini sebelumnya. Anggi diajarkan untuk mengingat siapa musuh, dan kawan Anggi sendiri. Sampai akhirnya, Anggi mengingat hafalan, tentang pengacaraan saat itu juga. Ekspresinya berubah, sambil melakukan apa yang diperintahkan pengacaraan, dan tahu apa yang ditulis Anggi. Ia menuliskan, kalau pengacaraan itu orang jahat, katanya. Yang akibatnya, membuat pengacaraan pucat, ketika membaca tulisan Anggi tersebut. Seharian itu Maru dan Anggi menang, atas si Nona dan pengacaraan. Setelah seharian penuh, Maru menguras emosi malamnya, ia bisa senyum sendiri, setelah menguping pembicaraan adiknya dengan Anggi. Yang saat itu, Anggi sedang curhat kepada adiknya, kalau ingin kencan dengan Maru, tapi ia terlalu malu untuk mengatakan itu. Maru yang mendengar itu, terus-menerus tersenyum, sampai-sampai ia tak bisa tidur. Yang akhirnya, tengah malam Maru menculik Anggi, dan memberikannya kejutan, dan kejutan itu berupa hal yang diinginkan Anggi. Paginya, Anggi dikagetkan terbangun dalam keadaan berada di bibir pantai, tak sampai di situ, merujuknya benar-benar membuat Anggi bahagia. Seharian itu, berbeda dengan Anggi, Maru terlihat sangat merasa bersalah, ia mengingat kejadian saat ia ditemui ajudan Anggi. Dia meminta Maru, untuk menolong Anggi dengan imbalan, akibat tuduhan mata duitan tersebut. Membuat Maru tersinggung, tak segan-segan, saat itu untuk meminta imbalan yang membuat ajudan Anggi tercengang, yaitu ia meminta imbalan setengah aset dari perusahaan Anggi. Kalau tidak, ia tak mau katanya, dan berkat kebahagiaan yang diberikan Maru tersebut, sedikit demi sedikit ingatan mulai terngiang. Yang dimana, Anggi memergoki Maru bersama si Nona, yang saat itu Maru terlihat peduli kepadanya, tapi sebelum pertemuan itu terjadi. Sesuatu yang penting, telah terjadi dan sesuatu itu, adalah Maru dipercaya oleh ajudannya Anggi. Sebagai satu-satunya orang yang ajudannya Anggi perlihatkan, bukti kuat untuk menjatuhkan si Nona dan pengacaraan. Ia bukti itu sebuah rekaman percakapan, si Nona dan pengacaraan saat membiarkan ayahnya tiada. Tapi satu hal yang Maru dengar, kalau si Nona, saat itu jelas-jelas ingin menolong suaminya, merujuk gak tahu kalau otak yang mempengaruhi si Nona adalah pengacaraan. Maru juga mendengar tentang masalah ayah ajudannya Anggi, yang diancam pengacaraan yang jelas, gara-gara ancaman tersebut ajudannya Anggi tak bisa apa-apa. Mendengar percakapan tersebut, ajudannya Anggi dia tertunduk depan Maru, dengan ekspresi merasa bersalah, tapi nyatanya fokus modus saat itu hanya pada si Nona. Sekarang ia mengerti, kenapa sudah bisa menjadi seperti itu. Baru ingat, saat si Nona masih susah-susahnya, yang gimana dulu, saat si Nona dulu bermimpi, menjadi orang kaya. Karena si Nona tahu, seperti apa jadi orang miskin itu, dan akibat pemberitaan media massa beberapa waktu yang lalu, popularitasnya menurun. Bahkan ia berniat diturunkan, oleh Dewan Direksi perusahaannya. Cuma si Nona Maru pun demikian, tapi berbeda dengan si Nona yang terlihat depresi menghadapi permasalahan tersebut. Maru malah sebaliknya, ia terlihat biasa saja. Bahkan Maru dengan adanya pemberitaan yang menyudutkannya. Maru dengan sengaja mengajak si Nona kencan depan karyawannya. Mendengar itu, membuat si Nona kaget, sampai akhirnya, keduanya memutuskan untuk berkencan di sebuah taman. Di sana, keduanya terlibat obrolan masa lalu keduanya, terutama Maru yang terus-menerus menceritakan kisah-kisahnya bersama si Nona. Sampai pada suatu obrolan, yang dimana Maru berandai-andai pada masa lalunya itu. Maru berandai-andai kalau dulu tidak menolong si Nona, dan membiarkan si Nona mempertanggungjawabkan kesalahannya saat itu.
Maru dengan yakin dan berjanji, takkan pernah menanyakan si Nona. Saat menceritakan itu, Maru benar-benar sampai menangis. Tapi, ia menyembunyikan itu dari si Nona, walaupun tangisannya itu ketahuan juga, yang berakhir keduanya sama-sama menangis. Maru juga merasa, kalau si Nona berubah, itu salah satunya ya karena dirinya. Ia juga meminta si Nona, untuk menyudahi semuanya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan satu lagi Maru meminta untuk si Nona kembali ke sesi Maru. Dan ia akan menunggunya, sesabar-sabarnya, tak peduli berapa lamanya. Nanti si Nona dihukum, katanya. Itulah, awal mula kenapa Anggi memergoki Maru, dan si Nona di sana. Fakta, kenapa Anggi berada di sana, karena membuntuti Maru. Dan setelahnya, kabar mengejutkan kembali didengar oleh Maru dan Anggi. Keduanya, mendapatkan kabar tentang ajudannya, yang terlibat kecelakaan. Maru maupun Anggi, yang menerima kabar tersebut, terkejut. Dan keduanya, langsung tahu, kalau itu ulah siapa. Terlebih untuk Maru, ia ingat setelah memberikan bukti itu kepada dirinya. Ajudan yakni berniat menasehati pengacaraan, selaku teman baiknya dulu, dan keduanya secara berbarengan menjenguk ajudannya Anggi. Tapi Anggi sendiri, yang melihat Maru di sana protes. Dengan kedatangan Maru tersebut, mungkin itu gara-gara kejadian semalam, yang Maru peduli terhadap si Nona. Padahal saat ini menuduh si Nona, dan pengajaran dalam kasus ajudannya itu. Dan Maru yang mendengar, kami berbicara seperti itu, memintanya untuk stop menuduh mereka. Dengan alasan, Maru tak punya bukti, karena kalau sampai mereka dengan acara Anggi tersebut, ini bisa dituntut balik. Dan Anggi bisa wassalam, katanya. Dan seperti biasa, saran dari Maru tersebut selalu ditolak mentah-mentah oleh Anggi. Bahkan, Anggi menuduh Maru melindungi si Nona, dan berbalik mengancamnya. Dan silahkan lindungi si Nona, kalau Maru bisa, katanya. Dan yang anehnya, saat Maru meminta Anggi untuk tidak menuduh sembarangan, nyatanya dirinya sendiri malah melakukan hal yang sama, dan yang lebih parahnya lagi. Maru menuduh di depan muka orangnya langsung, yang saat itu menemui pengacaraan, dan menuduh seperti yang dituduhkan tadi. Mendapatkan tuduhan seperti itu, jelas pengacaraan marah, dan meminta bukti tentang pengacaraan dalang di balik kecelakaan ajudannya Anggi tersebut. Meru jawab dengan jujur, kalau ia tak punya bukti soal itu tapi kalau soal yang lain, jangan tanya, katanya. Maru mengancam pengacara dengan pertanyaan apa ini cara pengajaran membereskan orang yang menghalangi jalannya, katanya. Sambil memperlihatkan bukti rekaman, dan pembicaraan serius keduanya, nyatanya didengar oleh si Nona yang saat itu langsung panik ketakutan. Setelah menggertak pengacaraan, Maru kembali ke rumah sakit, dan menemui Anggi, ia datang ke sana untuk meminta Anggi ngobrol. Di awal kata ngobrol tidak ada yang katanya basa-basi. Maru langsung menembak ke permasalahan, Maru terus-menerus menyindir Anggi yang katanya seperti orang dodol. Dan mencoba menyelidiki kasus ajudannya seorang diri, tanpa memikirkan resikonya sama sekali. Masih dengan tampang sok jahatnya, Maru meminta Anggi untuk jangan jauh-jauh dari Maru, katanya. Ada-ada saja emang si Maru ini. Ia memperlihatkan sikapnya, so sinis. Tapi perkatanya, sok manis di depan Anggi. Jelas Anggi yang mendengar itu menolak, karena menurut Anggi kalau Maru itu bukan siapa-siapanya. Bacotan Maru, nyatanya bukanlah lawan sepadan buat Anggi. Bagaimana tidak, Anggi benar-benar dipermalukan, ya Anggi pikir Maru mengkhawatirkannya, dan peduli padanya. Tapi nyatanya, menganggap Anggi sebagai tawanannya yang tentu saja itu hanya alibi Maru. Pada prakteknya, apa yang Anggi diinginkan saat ini, sedang Maru lakukan. Dan Maru, benar-benar memperlihatkan seperti bodyguard terlatih untuk Anggi saat itu. Maru melakukan itu bukan tanpa alasan, ia takut Anggi jadi sasaran selanjutnya, bagai pengacaraan setelah sibuk seharian menjadi bodyguard yang baik buat Anggi. Maru kembali temui si Nona, dan tahu apa yang ingin dibicarakan dengan Maru. Yang pasti obrolan itu sukses membuat Maru kaget. Bagaimana tidak, si Nona membawa dokumen-dokumen bukti kuat untuk memenjarakan Anggi. Ia meminta barter, dengan bukti rekaman yang bisa memenjarakan dirinya dan pengacaraan, kepada Maru. Mendengar itu membuat menggeleng-geleng kepala,
ia tak menyangka kalau si Nona yang ia elus-elus kemarin, ternyata tak tahu caranya bertobat. Malah ia tak menyangka kalau si Nona membuat permasalahan yang baru. Entah tawaran si itu disetujui atau enggak. Hanya keduanya yang tahu, yang pasti setelah pertemuan itu Maru menemui Anggi. Maru dengan tampang serius meminta Anggi, untuk kabur dengan Maru ke tempat yang hanya ada mereka berdua saja, katanya. Mendengar ocehan Maru, yang tiba-tiba tersebut, membuat Anggi bingung, dan Anggi butuh lama untuk menolak ajakan Maru tersebut. Masih dengan dalih yang sama, yaitu Maru bukan siapa-siapanya Anggi lagi, dan fokus utama Anggi saat ini adalah menyelidiki kasus ajudannya, dengan cara menginterogasi anak buah pengacaraan Anggi. Menginterogasinya dengan cara yang sangat kasar, tapi sayangnya Senggi tak mendapatkan apa-apa. Orang itu, tak mau buka mulut untuk sekelas bacotan Anggi, sedangkan Maru setelah mendapat penolakan dari Anggi. Ia kembali memutuskan untuk kembali menemui si Nona, ia kesana guna untuk mengancamnya, kalau bukti yang diinginkan sudah mau kirimkan ke Polsek, katanya. Dan terungkap, kenapa Maru menemui Anggi, ia berniat menerima tawaran si Nona, dan berniat pergi bersama Anggi. Tapi berhubung Anggi menolak, dan memutuskan untuk meneruskan membasmi hama yang menyerang perusahaan peninggalan ayahnya. Maru menghargai itu, dan sekarang ia berniat mengembalikan bola panas itu kepada si Nona sendiri. Yang akhirnya, mereka kembali berceramah di depan si Nona, dan berharap ceramahnya tersebut bisa membawa sinar bertobat. Dan di saat ceramah tersebut sedang berlangsung, hal-hal yang tak diinginkan Maru pun muncul, yaitu penyakitnya kambuh tepat di depan si Nona. Si Nona yang lihat itu, terlihat khawatir, ia juga mencoba mempertanyakan itu. Tapi Maru tak pernah menjawabnya. Maru malah ngeloyor pergi, begitu saja. Sesampainya di rumah, barulah Maru benar-benar pingsan. Melihat Maru tergeletak di lantai, membuat teman dekatnya panik, yang saat itu juga membawa Maru ke rumah sakit. Dan orang yang paling sedih dengan keadaan tersebut adalah adiknya. Ia menyalahkan dirinya sendiri, yang tak tahu sama sekali kondisi kakaknya tersebut. Untungnya, Maru bisa kembali sadar, dan ternyata selama ini, dokter yang menangani Maru adalah guru dokternya sendiri, yang dulu seringkali dibuat kesal dengan kepintaran Maru. Faktanya, gurunya itu juga tahu soal dan segala permasalahan yang dialami Maru, dan tentunya ia tahu betul kondisi Maru saat ini. Yang ternyata kondisinya sangat memprihatinkan, dikatakannya. Kalau Maru harus sesegera mungkin dioperasi, dan tingkat keberhasilannya pun terbilang cukup membuat Maru takut. Tahu kalau resikonya sebesar itu, gurunya dengan bermurah hati dan tak bisa ditawar-tawar lagi memberikan waktu 1 malam, untuk menyelesaikan permasalahan Maru. Dan di lain sisi, ada si Nona yang sedang merenungkan ceramah dari Maru tadi, di saat yang sama, ia didatangi kakak kurang ajarnya sendiri, untuk kali ini kakaknya tersebut tidak lagi kurang ajar, malahan sebaliknya. Ia meneruskan ceramah Maru, untuk si Nona supaya cepat bertobat. Tak lupa untuk membuat si Nona sadar, kakaknya mengatakan informasi yang membuat syok, yaitu tentang koleksi Maru saat ini. Dan informasi tersebut, juga si Nona teruskan kepada Anggi, yang kondisinya persis sama dengan si Nona. Setelah mendengar kabar buruk tersebut, yang akibatnya membuat Anggi terpukul tak percaya, dengan kondisi Maru yang ia selalu lihat, Maru seperti baik-baik saja. Ditambah lagi dengan ingatan-ingatan tentang ancamannya kepada Maru, yang membuat derita Anggi bertambah. Ia semakin merasa bersalah, dan fakta lainnya, juga dapatkan tentang niat baik Maru untuk Anggi wanita yang disukai Maru. Sampai akhirnya, ini berniat menemui Maru di rumah sakit, tapi ketika ia sampai di depan pintu kamar Maru, Anggi berubah pikiran, ia lebih memilih pergi, dan lebih memilih merahasiakannya dari Maru kalau Anggi tahu semuanya. Tapi ternyata, teman Mari melihat Anggi di sana, dan mengatakan itu kepada Maru. Maru saat itu juga, langsung pergi mencari Anggi, di saat yang sama, si Nona mendapatkan ancaman dari pengacaraan yang berniat menyelakai Anggi. Jelas mendengar itu, membuat si Nona marah, tapi marah tersebut sia-sia. Pengacara sudah siap melakukan rencananya. Dan Maru menemukan Anggi nangis di persimpangan jalan. Anggi maupun Maru, sama-sama tersenyum, ketika melihat satu sama lain. Tapi sayangnya, momen tersebut terganggu dengan kedatangan pengacaraan yang siap melakukan sesuatu kepada Anggi.
Sebelum itu terjadi, pengacara Kebo ketahuan Maru yang saat itu juga, Maru melindungi Anggi dengan pelukannya, yang berakhir Maru terluka, tapi yang anehnya Maru tidak mengatakan itu. Ia seolah melindungi pengacaraan, dengan tidak memberitahukan lokasi lulusan pengajaran tadi, bahkan menyebutkan bahwa Anggi hampir celaka pun, Maru tak mengatakannya. Dan yang lebih aneh lagi, Anggi sendiri tak menyadari itu padahal ketara jelas, kalau Maru menahan sakit, dan memegangi pinggangnya. Anggi malah banyak tanya yang dijawab, besok saja, katanya oleh Maru. Tapi satu pertanyaan yang membuat Maru tak tahan untuk mengatakannya, yaitu ketika ingin bertanya tentang Maru yang tak menghindar, saat adu mobil dengannya. Dan Maru menjawab, pertanyaan kita sebut dengan kebohongan. Padahal dalam hatinya, berkat Maru saat itu memang ingin mengakhir semuanya. Setelah percakapan singkat Anggi dan Maru tersebut, tiba saatnya keduanya berpisah dan tepat Maru menjauhi Anggi, Maru terjatuh tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, si Nona menyerahkan diri ke Polsek, ia mengakui semua kesalahannya. Ia juga melindungi pengajaran dengan mengakui, apa yang dilakukannya selama ini, atas perintah si Nona, katanya. Dan satu lagi yang lebih penting, si Nona juga membersihkan nama Maru dari kasus yang sudah lampau. Ia mengakui, semuanya yang akhirnya Sini diadili, dan berhasil menyelesaikan hukumannya. Setelah 7 tahun berlalu, dan selama itu juga, di kehidupan yang lain, yang dirasakan Anggi dan Maru. Semua kehidupan di keduanya berubah total, Anggi dan Maru kembali menjajaki perkenalan mereka dari awal, yang bisa ditebak. Setelah Meru berhasil sembuh, Maru terlihat kehilangan ingatannya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Meru sekarang berhasil menjadi seorang dokter, seperti yang dicita-citakannya. Dan selama itu juga, Anggi terus-menerus caper kepada Maru, yang setelah beberapa tahun melakukan strategi tersebut, untuk menarik perhatian Maru. Anggi berhasil mendapatkannya, dan drama ini ditutup dengan manis oleh Maru memberikan Anggi sepasang cincin.